yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema dari kitab Keluaran yang belum lama ini saya baca dari Keluaran 29 ayat 41 sampai dengan 46. Sebelum saya bacakan ayat firman Tuhan ini, jadi saya mau berkali-kali katakan bahwa kalau kita semakin terbiasa, semakin akrab dengan firman Tuhan, semakin memiliki kemauan, kerinduan, dan menikmati pembacaan firman tersebut, maka dari kitab manapun kita pada kitab manapun kita membacanya, maka kita akan selalu dibukakan sesuatu gitu, mendapatkan rema, mendapatkan pewahyuan. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa firman itu adalah Allah gitu. Nah, jadi ketika kita memiliki motivasi, kerinduan, dan juga hubungan yang erat dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu, pembacaan firman Tuhan itu akan menjadi sebuah kenikmatan gitu. Berbeda dengan pengalaman saya ketika membaca kitab ini ya, khususnya 20 tahunan yang lalu ketika baru bertobat gitu ya. Gak ngerti apa-apa, gak ngerti banyak, hanya mengerti secara harafiah saja gitu. Tidak memiliki rema dan pewahyuan yang dalam. Tetapi semakin hari semakin semakin dalam mengerti tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang asing atau yang yang susah untuk dimengerti. Tapi untuk hal-hal yang tadinya sukar pun sulit itu menjadi mudah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengajari, memberikan pemaknaan, memberikan pengertian, pemahaman atas setiap firman Tuhan yang kita baca gitu. Nah, saya baca di Keluaran 29 ayat 41. Nah, ini judulnya mengenai korban pagi dan petang. Nah, sebetulnya rema ini tentang bagaimana Tuhan menghendaki kita mempersembahkan korban pujian dan penyembahan kepadanya at least 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan juga malam hari. Nah, memang pada firman ini ditulis korban pagi dan juga petang gitu. Nah, saya mengerti bahwa konteks ketika itu kan melakukan
pembekaran, pe persembahan, itu pada zaman itu kan beda konteksnya dengan sekarang. Jadi mesti dilakukan pagi dan juga petang gitu. Nah, kalau kita eh, pagi ya subuh, karena kan ini hubungannya dengan korban pujian dan penyembahan. Berbeda dengan korban sajian dan korban curahan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Nah, kalau kita korban petangnya bisa kita lakukan malam hari sebelum tidur gitu ya. Jadi korban itu adalah sesuatu yang diharapkan bahkan diharuskan oleh Tuhan dari umatnya. Dari awal ketika di eh, di Keluaran, ketika bangsa itu eh, bangsa Israel menuju eh, eh, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah membuatkan aturan-aturan gitu ya, bahwa hal yang Tuhan kehendaki dari mereka sebagai umat Allah adalah mereka beribadah setiap hari kepada Tuhan. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa ibadah itu bukan sekedar live streaming satu kali seminggu atau ketika beberapa tahun yang lalu cuman ibadah minggu, tapi ibadah setiap hari, bahkan minimal 2 kali sehari. Itulah kenapa kalau kalau kita merenungkan, itulah kenapa Daniel itu dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga Daud berkenan kepada Tuhan karena mereka mereka hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan menghendaki kalau seorang percaya sejati, seorang umat sejati harus hidup dalam persembahan korban. Kalau dahulu bangsa Israel mempersembahkan korban dari hewan, kalau kita sekarang mempersembahkan dalam persembahan korban pagi dan malam kita adalah ucapan syukur, bibir yang memuliakan Tuhan, mulut yang meninggikan Tuhan, pujian, pengagungan, penyembahan, ucapan syukur begitu. Nah, ayat 41 berkata, domba yang lain harus kau olah pada waktu senja. Nah, saya ambil saja dari 41, tapi nanti pada capture saya tunjukkan ayat yang lebih lengkap dari perikop ini mengenai korban pagi dan juga petang. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 42, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, kata per kata itu sebetulnya memberikan penegasan apa yang Tuhan mau. Ini harus menjadi korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-menurun. Jadi tadi saya katakan ketika zaman bangsa Israel memang konteks korban itu adalah hewan. Tetapi uh, uh, ya kalau kita kan tadi saya katakan ucapan syukur, puji-pujian, penyembahan, pengagungan. Tapi intinya adalah sama, bahwa Tuhan menghendaki peribadatan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di pagi hari, di petang hari atau malam hari, itu harus sesuatu yang tetap, itu aturan yang tetap dan harus turun-temurun. Jadi dari generasi ke generasi ratusan tahun, ribuan tahun, mestinya ini dipelihara. Ini harus diajarkan kepada orang Kristen sejati bahwa haruslah dia mempersembahkan korban, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur, pengagungan kepada Tuhan itu setiap pagi dan juga malam hari.
Suatu korban yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ayat 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Ayat 44, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Keluaran 29 ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 46, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Nah, ketika saya baca ini, ada dua pesan penting daripada ayat firman Tuhan yang konon membosankan ini bagi pembaca Alkitab pemula gitu ya. Tetapi ternyata dari sini dapatkan rema yang ada benang merahnya, ada keterkaitannya dengan pesan-pesan Tuhan yang lain gitu. Yang kita bisa mengerti uh, kekuatan kekuatan atau keteguhan dari kehendak Tuhan gitu. Yang pertama adalah rema yang saya dapatkan dari sana adalah bahwa dari ayat-ayat tadi yang saya bacakan itu berbicara tentang korban kepada Tuhan. Saya tulis pada capas dalam hal ini korban pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Korban ucapan syukur dan penyembahan yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Jadi korban itu adalah sesuatu yang diharuskan oleh Tuhan. Diharapkan oleh Tuhan 2 kali dalam sehari. Nah, jadi bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus di dalam pelayanan ini sejauh ini, bahwa itu yang ditekankan. Perlunya kita memiliki peribadatan yang senantiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban ucapan syukur, puji-pujian, pengagungan, penyembahan itu harus dilakukan setiap hari, bahkan 2 kali. Pada pagi hari dan juga malam hari. Kenapa? Kemudian betapa pentingnya korban ini. Saya percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di segala tempat. Tapi soal uh, keberadaan Tuhan yang mengisi segala ruang itu berbeda dengan keberadaan Tuhan ketika ada orang-orang yang menaikkan pujian penyembahan. Kalau saya bedakan bahasanya, bahwa ya saya percaya bahwa Tuhan ada di dalam segala ruang dan waktu. Itu tentang keberadaan Tuhan. Tapi Tuhan ada pun belum tentu dia menyatakan dirinya. Tapi kalau ada pujian, korban pujian dan penyembahan yang dinaikkan, Tuhan bukan cuma ada. Ya, perhatikan kata-katanya. Fakta Tuhan bukan cuma ada, tapi dia akan menyatakan dirinya. Nah, dan itu hanya akan terjadi ketika ada umatnya, ada orang yang percaya kepadanya yang menaikkan pujian dan penyembahan. Makanya saya dari dulu katakan kepada setiap kita, supaya ketika melakukan persekutuan dengan Tuhan, bukan cuma berdoa syafaat atau bahkan cuma minta-minta gitu ya, tapi harus membawa korban, mengucap syukur atas segala sesuatunya, lalu menaikkan pujian penyembahan. Makanya namanya kan bukan cuma doa, tapi praise and worship, supaya di dalamnya itu satu paket,
bukan cuma berdoa, bukan cuma berdoa syafaat, tapi harus ada korban kepada Tuhan. Karena ini formulanya supaya Tuhan bukan cuma ada, tapi menyatakan dirinya di dalam hidup kita, terhadap hidup kita. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya kembali dulu ke ayat bacaan tadi. Tuhan katakan bahwa bangsa Israel harus mempersembahkan korban pagi dan juga korban petang. Kenapa? Karena di ayat 43 di Keluaran 29 katakan, karena di sana aku akan bertemu dengan orang Israel. Aku akan diam di tengah-tengah Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, tadi kan saya katakan, saya ulangi bahwa saya percaya Tuhan ada di mana-mana. Gak ada pujian pun Tuhan ada di mana-mana. Tapi beda kalau orang datang kepada Tuhan beribadah dengan ucapan syukur yang memuliakan namanya, ada korban yang harum yang keluar dari hati untuk memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan, menyembah Dia sebagai Tuhan, maka Tuhan akan bersemayam. Tuhan akan diam. Tuhan akan datang dan mengekspresikan kehadirannya dengan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan berbicara di dalam hati kita. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Itu berbeda. Makanya kalau seseorang selama ini melakukan gaya PPW-nya hanya datang terus mungkin lipat tangan atau duduk atau menundukkan kepala gitu ya, lalu mulai berkata-kata, apalagi langsung yang teringat adalah beban pikirannya, masalahnya, itu tidak menghadirkan pernyataan kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau doa di persekutuan diformulasikan dengan ucapan syukur, puji-pujian, mazmur, pengagungan kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan bersemayam di dalam doa-doa kita. Kita akan merasakan pernyataan kemuliaan Tuhan itu lewat hadiratnya. Kita merasakan kekuatan baru, kita merasakan kehadiran Tuhan. Tadi kan saya katakan Tuhan ada di mana-mana, tapi belum tentu orang, katakanlah orang yang nggak percaya Yesus, dia ada di suatu tempat dan saya percaya Tuhan ada di tempat itu karena Tuhan mengisi ruang dan waktu. Tapi dia nggak bisa merasakan pernyataan Tuhan. Dia nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dia nggak bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Dia nggak bisa mengalami adanya kekuatan daripada Tuhan. Karena tidak ada korban, pujian dan penyembahan. Bahkan sekalipun dia orang Kristen. Nah, tapi ketika pujian, pengagungan dinaikkan kepada Tuhan, itu akan menarik. Itu rumusnya loh. Itu sudah rumusnya. Itu akan menarik hadirat Tuhan. Contoh yang sederhana. Kalau ada orang yang menyembah roh nenek moyang atau leluhur, bahkan sihir, perdukunan gitu, mereka kan bawa sesajen. Itu akan mengundang roh-roh itu untuk datang. Saya tidak sedang mempersamakan roh-roh dunia ini dengan roh Allah yang kudus, tapi supaya lebih nyata, lebih jelas, lebih sederhana kita pahami bahwa kalau mau mendatangkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam melalui doa-doa kita, ini formula yang pasti. Gak bisa hanya datang dengan, apalagi dengan keterpaksaan, dengan kemalasan gitu ya. Lalu ingat beban hidupnya, persoalannya,
itu tidak akan menyebabkan breakthrough di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ada kejenuhan, berdoa tapi nggak ada kekuatan baru, nggak ada sukacita, nggak ada hadirat Tuhan, karena tidak dilakukan dengan cara yang Tuhan mau. Udah ada tata caranya. Orang kalau menghadap Tuhan, dan jangan dengan tangan hampa. Ini tidak selalu berbicara dengan persembahan uang, tapi dengan persembahan, dengan korban, bibir yang memuliakan Tuhan, puji-pujian yang datang dari hati, pengagungan, meninggikan nama Tuhan. Itu yang harus dilakukan dahulu, membangun tahta Tuhan, mengundang Tuhan hadir. Nah, jadi pesan yang pertama dari Rema ini adalah bahwa kalau kita mau menghadirkan Tuhan, kita mau Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat hadiratnya, pernyataan kasihnya, kita mendapatkan kekuatan baru, aliran sukacita yang tak pernah berkesudahan. Lakukan ini. Kalau saya bagikan sesuatu, itu untuk dilakukan, bukan cuma untuk didengarkan. Mau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita merasakan kekuatan Tuhan, kita merasakan hadiratnya, kemuliaan Tuhan, maka bangunlah persekutuan di atas formula ini. Bawa ucapan syukur, bawa puji-pujian, bawa penyembahan. Makanya kan saya sudah katakan tempo hari bahwa saya bahkan berkomitmen untuk mengurung diri saya di dalam hadirat Tuhan, sekalipun tidak dalam posisi ber-PPW pada pagi, siang, dan malam. Ketika saya sedang beraktivitas, saya berusaha untuk membangun hadirat Tuhan, membangun tahta Tuhan. Lewat apa? Pujian penyembahan. Saya mendengarkan rekaman pujian penyembahan yang saya udah buat. Saya juga mendengarkan pujian penyembahan dari YouTube untuk membangun hadirat Tuhan. Orang kalau hidup dalam hadirat Tuhan, seberapapun beratnya hidup, dia akan terus mampu bertahan kuat untuk melewatinya. Nanti saya akan baca ayat firman Tuhan yang mengatakan hal itu, gitu ya. Jadi ini dulu yang penting dipahami, bahwa dari dulu Tuhan menghendaki umatnya, umat yang sejati, itu mempersembahkan korban kepada Dia. Korban pagi dan juga korban petang. Yang tadi saya katakan, kalau dulu orang Israel mempersembahkan korban bakaran dari hewan, yang berbeda konteks dengan korban kita yang bisa dilakukan pada subuh dan juga pada malam hari. Tuhan menghendaki itu, sebuah ketetapan yang tetap dan terus menerus selama kita hidup. Lalu saya lanjutkan masih tentang pujian dan penyembahan. Di Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Belum lama ayat ini saya munculkan pada capas kita, tapi saya munculkan lagi terkait dengan tema. Dan ketika mempersiapkan capas dengan ayat yang sama pada capas sebelumnya, saya betul-betul di pikiran saya terarah pada kata yang terus menerus memuji Engkau, memuji Tuhan. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, penuh dengan hadirat Tuhan. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan di awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Orang yang hidup dalam pujian penyembahan, sekalipun mengalami permasalahan hidup yang berat, tekanan hidup yang berat, persoalan yang belum ada jalan keluarnya, di dalam situasi yang berat sekarang, firman Tuhan berkata, orang
orang yang hidup dalam pujian penyembahan, mereka ketika melintasi lembah Baka pun, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Akan ada berkat bagi orang yang suka memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Bicara berkat ini jangan dulu diartikan sebagai kekayaan yang melimpah. Tapi kecukupan, penyediaan Tuhan itu juga akan berkat. Kesehatan, kemudian damai sejahtera itu bahkan berkat yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hal-hal inilah yang membuat orang tetap tidak tergoyahkan, tetap bersemangat dalam mengikut Tuhan, tetap memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk menjaga minyaknya, menjaga kesetiaannya, menjaga ketahanannya, menjaga imannya tetap terpelihara di dalam dirinya. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya tambahkan capas di situ bahwa Sion melambangkan kota kudus Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Kita harus tahu bahwa kita ini sekarang sedang menuju ke Sion, menuju kota Tuhan, menuju surga, menuju tempat kita yang sesungguhnya, Yerusalem baru. Maukah kuat sampai akhir pertandingan iman selesai? Firman Tuhan sudah memberikan rumusnya. Sukalah, bangunlah pujian penyembahan. Terus meneruslah memuji Tuhan selama hidup. Nah, ini kembali saya katakan tentang harga dalam mengikut Tuhan. Tidak selalu gampang ketika memulai memuji menyembah Tuhan, apalagi ketika berada dalam tekanan, dalam situasi suasana hati yang tidak enak. Tapi kalau orang memenangkan kedagingannya untuk bertekad memuji menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan setiap hari, bahkan dilakukannya 2 kali sehari, ini akan membuat dia menjadi kuat. Gak undur, gak kehilangan iman, gak kehilangan pengharapan. Lalu poin penting dari Rema yang saya dapatkan dari pembacaan firman-Nya tadi adalah selain berbicara tentang korban pujian dan penyembahan, korban kepada Tuhan, tetapi juga berbicara tentang kekudusan dan kesucian hidup. Sekalipun kata-kata ini bukan kata-kata yang baru dalam pelayanan ini dan pengajaran ini, tetapi ini akan memperdalam, membuat kita semakin mengerti pentingnya kekudusan hidup itu. Kekudusan hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena seperti modul kita kata yang belum lama ini, bahwa dari dalam hati itu timbul semuanya. Kalau mau timbul hal-hal yang baik, itu semuanya dari hati. Kalau hal-hal yang jahat itu juga dari hati. Makanya perlu menjaga kekudusan hati. Hati akan mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya kepada perilaku kita. Lalu juga penting kekudusan anggota tubuh. Makanya firman Tuhan berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Harus dijaga kekudusan tubuh, kekudusan mulut, kekudusan mata, kekudusan telinga. Kita harus berusaha untuk mendengarkan hal-hal yang membangun. Mata kita juga kita harus jaga untuk melihat hal yang membangun, yang kudus. Mulut kita mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, ucapan syukur dan bukan yang cemar. Jaga kekudusan tubuh kita. Jadi sangat penting. Jadi kalau orang zaman dulu, orang-orang berkata, mana bisa mungkin kudus? Ya memang tidak instan. Tapi Tuhan berkata, kuduslah kamu, berarti memang itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi kalau seseorang mengerti cara mengikut Tuhan, maka kekudusan dan kesucian hidup itu harus loh. Kalau kita mau berkata, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya mau diselamatkan oleh Tuhan, maka kekudusan hidup itu harga yang mati. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu,
maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Dari dulu Tuhan berkata kepada orang Israel, dan ini menjadi suatu perintah yang tetap sampai kemudian di kitab Petrus juga disampaikan hal yang sama. Imamat 20 ayat 7, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah Allahmu. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, hati, anggota tubuh juga. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sudah terbiasa untuk kita mendengarkan Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan. Orang yang mengejar kekudusan berarti orang yang berusaha, berupaya, melakukan effort untuk mendapatkannya. Sebab tanda kekudusan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Matius 5:8 juga berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi tadi saya katakan sekalipun kata-kata kekudusan hidup ini sesuatu yang sudah biasa bagi kita, terlebih kita yang sudah setia di dalam pelayanan ini sejak awal. Udah biasa dengan kata ini. Tapi lewat pembagian rema ini, lewat sharing ini, kita betul-betul semakin mengerti sekarang bahwa kekudusan hidup, kesucian hidup itu syarat mutlak. Kalau mau bersungguh hati dalam mengikut Tuhan. Apalagi seseorang berkata melayani Tuhan, mengaku melayani Tuhan, tapi dia nggak jaga kekudusan hatinya, dia nggak jaga kekudusan anggota tubuhnya. Tentulah semua yang dilakukannya, baik peribadatannya dan juga pelayanannya, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau orang masih mencemarkan hatinya, anggota tubuhnya, dengan rokok lah, dengan perzinahan, dengan percabulan, dengan hawa nafsu, gak bakal mungkin bisa ketemu Tuhan. Itu yang membuat kekristenan seseorang stagnan. Kekristenan seseorang jalan di tempat, gak pernah bisa merasakan Tuhan, karena dibatasi oleh ketidakkudusan tadi, terhalang oleh ketidakkudusan tadi. Nah, jadi mari kita perhatikan, mari kita kerjakan ini dalam kehidupan kita, terutama hari-hari ini. Kalau kita mau berjalan kuat, mengikut Tuhan, saya mau tetap kuat, bersemangat, saya mau tetap apinya terjaga, kesetiaannya, konsistensinya, ketekunannya, ketahanannya, imannya tetap terjaga, nggak kehilangan pengharapan, nggak kehilangan semangat, nggak kehilangan gairah, tetap bahkan berbuah roh adalah pelihara korban pagi dan juga malamnya. Bahkan perbaiki, kalau selama ini persekutuannya cuma berdoa tanpa bermazmur. Kalau memang sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan, kalau memang sungguh-sungguh mau kuat sampai pertandingan iman selesai, perbaiki gaya persekutuannya. Harus ada korban pagi dan juga malam. Harus ada ucapan syukur. Harus membangun tahta dulu dengan pujian dan penyembahan bermazmur. Ini yang saya lakukan. Kenapa saya tetap kuat di dalam Tuhan? Lakukan itu. Saya bahkan setuju dengan apa yang dikatakan oleh John Thomas. Orang kalau memuji Tuhan, gak mengangkat tangan itu gak disukai oleh Tuhan. Kan itu orang-orang sombong. Dan di sini juga saya mau katakan, pujian itu kan datang dari hati. Nah, kalau hati orang belum dipulihkan, tak mungkin dia bisa mengeluarkan pujian, penyembahan, pengagungan yang tulus kepada Tuhan. Nah, karena itu setiap orang yang sadar, kok kayaknya saya belum hidup dalam pujian penyembahan, belum suka memuji menyembah Tuhan, tetap minta dengan segenap hati, minta Tuhan pulihkan hatimu. Karena hati yang pulih itu gak bisa memuji mengagungkan Tuhan, gak bisa bermazmur, gak bisa mengasihi. Karena hatinya pahit, mungkin ketersinggungan, sakit hati, tidak mengampuni, itu perlu pemulihan dulu.
tumpangkan tangan pada hatinya dan minta sungguh-sungguh berulang-ulang sampai Tuhan pulihkan. Minta pemulihan hati. Orang yang hatinya pahit, orang yang memiliki kesombongan, kebebalan, kekerasan hati, nggak mungkin menghamba. Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan itu kan kita dengan hati yang menghamba, pengagungan kepada Tuhan. Memuji berarti kan mengakui segala sesuatu yang hebat dari Tuhan. Nah, kalau kita hatinya belum dipulihkan, nggak akan bisa melakukan ini semuanya. Maka tak heran tidak bisa mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam doa-doanya. Ini sangat berbahaya. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada Rema kali ini. Kita perbaiki persekutuan kita. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Bawa ucapan syukur, bawa pujian penyembahan, berbahasa roh, menyembah dengan akal budi, menyembah dengan bahasa roh juga. Itu saya lakukan. Dan juga perhatikan kekudusan hidupnya. Yang masih mencemarkan tubuhnya dengan rokok, dengan hawa nafsu, segera perbaiki. Ini harga yang mati, ini syarat yang mutlak. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kalau orang sudah merasakan Tuhan seperti ini, firman ini akan terjadi. Makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Apapun yang terjadi dalam hidup, tidak akan pernah mempengaruhi langkahnya dalam menuju perjalanan Yerusalem baru. Ini rumus keselamatan bahkan menurut saya. Ini rumus keselamatan. Orang yang hidup dalam pujian penyembahan, kemudian menjaga kekudusannya. Dan di sini saya perlu tambahkan ya, kekudusan itu, tapi saya tidak sedang membahas di sini. Kekudusan itu hanya bisa dicapai kalau kita menghambakan diri menjadi hamba kebenaran. Sederhananya menjadi pelaku firman. Kalau orang tidak menghambakan cara bicaranya, cara berpikirnya, cara bertindaknya seturut dengan firman Tuhan, tidak akan membawa dia pada kekudusan. Lagi kembali kepada dasar pengajaran di TRC, ketaatan itu segalanya. Jadilah orang Kristen yang taat yang akan membawa kepada pengudusan. Dan bangunlah persekutuan dengan korban-korban, puji-pujian, pengagungan, ucapan syukur pada Tuhan pada pagi dan malam hari. Saya praktekkan ini, saya hidupi ini, dan ini membuat saya menjadi kuat sampai sekarang. Kerinduan saya setiap kita bisa mengikutinya, mempraktekannya, supaya kita bisa bersama-sama, bukan cuma sekarang bersama-sama di dalam dunia ini, tapi bersama-sama di dalam kekekalan di Yerusalem baru bersama dengan Tuhan. Apa yang kita dapatkan di dalam kekekalan itu kalau di compare dengan harga yang kita harus bayar untuk menjaga kekudusan hidup, untuk mendisiplinkan diri, membawa korban petang dan pagi dan juga malam hari, itu gak ada tandingannya gitu, gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi jangan punya hawa nafsu seperti Esau yang menukarkan kenikmatan hak kesulungannya, sesuatu yang berharga dengan kedagingan. Saya pengen tambahkan ada rema saya di uh, uh, sebentar ya. Ini tadinya saya nggak siapkan di di uh, dicapas gitu, tapi uh, tiba-tiba karena saya lihat juga waktu masih cukup, maka saya tambahkan di sini. Jadi sebentar ya.
Ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya katakan jangan punya punya selera yang rendah terhadap Tuhan gitu. Ini rema yang juga luar biasa yang saya dapatkan dari kitab Keluaran yang konon tadi saya katakan merupakan kitab yang membosankan bagi pemula gitu ya. Tapi lewat kitab ini juga saya banyak dibukakan uh, pelajaran gitu. Nah, kalau masih ingat sharing saya sebelumnya masih sorry, masih pada bulan Oktober kalau nggak salah minggu kedua gitu ya. Ketika saya menyampaikan kerisauan saya bahwa saya kalau uh, uh, merasakan kerohanian kita yang masih lebih banyak yang punya punya yang belum punya ya, yang belum punya eh, ketertarikan dengan Tuhan, yang masih belum terlalu sungguh-sungguh gitu ya. Saya hanya berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang saya tabur itu tidak akan pernah kembali sia-sia gitu. Eh, belum lama juga kan kita dengarkan baca gitu ya kesaksian yang saya sudah juga sering katakan di waktu yang lalu dari SK Buwanti bahwa orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu sedikit gitu. Hanya sekitar 20% saja yang sungguh-sungguh mau me mengejar, mencari Tuhan. Lewat rema ini saya dibuat mengerti gitu ya bahwa memang dari awal bangsa Israel, dari sejak bangsa Israel juga punya kebanyakan ya. Kebanyakan punya punya hawa nafsu sama seperti Esau. Punya hawa nafsu yang rendah, punya selera yang rendah terhadap Tuhan. Saya baca dari dari Keluaran 24. Ini tadinya saya nggak kepikir akan mendapat pengertian tentang itu, tetapi ya namanya Tuhan tahu kebutuhan kita dan Dia bisa memberikan pengertian dari firman manapun juga. Nah, ini saya baca dari ayat 9 saja dan 9 sampai 11 dari Keluaran 24 ya. Nah, eh, ini jadi kalau dibaca ayat sebelumnya ini menuliskan tentang ketika Tuhan hendak berbicara kepada Musa gitu ya. Ayat 9, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Ini melihat loh. Mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Nah, ini dilukiskan, itu kan berarti melihat dengan visual. Mereka melihat Allah. Ini bukan penglihatan. Ini mereka melihat kakinya berjejak pada suatu buatan seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah, mereka melihat Allah, mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Kata lalu makan dan minum ini memberikan saya pengertian yang dalam. Lewat firman ini, saya dibuat mengerti bahwa memang orang sekalipun sudah katakan mendengarkan kesaksian orang tentang kedekatan dengan Tuhan, tentang persekutuan Tuhan dengan Tuhan, tentang hadiratnya. Sekalipun seseorang atau banyak orang telah mendengarkan tentang tentang kemuliaan Tuhan gitu ya, tentang hal-hal yang ilahi dari Tuhan. Tetapi tidak banyak
yang punya hasrat, punya kerinduan untuk mendapatkannya, untuk mengejarnya. Makanya saya berani katakan, kalau para sahabat dan juga saudara lihat jumlah orang yang bertahan di dalam pelayanan ini gitu ya, itu tidak banyak. Saya sudah pernah katakan kalau dihitung dari 2017 aja yang ikut pembacaan Alkitab, itu kita udah ratusan. Apalagi kalau sejak 2015 yang mereka aktif memberikan komentar, mereka diberkati, katanya mereka dibangun, mereka dimotivasi ketika membaca posting saya dulu, belum video gitu ya. Itu lebih banyak lagi. Tapi yang setia, yang bersungguh-sungguh, yang punya kesungguhan hati, eh, kemauan hati, kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan, itu tidak lebih banyak. Makanya ini juga yang menguatkan saya supaya saya tidak lemah dalam melayani. Termasuk juga tim penjangkau lah ya, saya katakan ya, yang menjangkau saudara di ke dalam grup pemuritan ini. Kalau kita lihat dan kalian juga akan saksikan nanti sering berjalannya waktu, ada orang yang awalnya itu bersemangat gitu ya. Memang firman Tuhan juga ada katakan seperti itu kan, seperti orang penabur di tanah yang tipis, tanah yang berbatu-batu, tanah yang subur. Orang ketika mendengarkan kabar sukacita, oh sebentar bersukacita bersemangat, tapi ketika himpitan datang, ketika tekanan, ketika harga membayar daging itu datang, kemudian melemah. Nah, sama di dalam praktek pelayanan juga seperti itu. Orang yang mau bertahan, yang mau bayar harga, itu tidak lebih banyak. Coba bayangkan, saya ketika membaca ulang saja ayat firman Tuhan ini, saya katakan wow gitu ya. Mereka melihat Allah, mereka melihat kakinya berjejak pada sebuah buatan seperti lantai dari batu nilam dan terangnya seperti langit yang cerah. Mereka, pemuka-pemuka ini memandang Tuhan gitu ya. Melihat mereka menyaksikan. Tetapi pemuka-pemuka orang Israel itu terhadap pemuka-pemuka Israel itu tidaklah diulurkan Tuhan tangannya. Mereka memandang Tuhan, lalu mereka makan dan minum. Makan dan minum ini menyangkut apa? Menyangkut keinginan daging kan. Tubuh ini menginginkan terutama makan dan minum, bersantai, jangan dipaksa-paksa, jangan didisiplinkan, jangan dikerasin, jangan ditegesin, jangan suka diatur-atur, pengennya nyantai gitu ya, pengennya semau gua, itu kan daging. Memang yang dibatasi, memang yang disuruh menghadap Tuhan adalah disuruh naik adalah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari tua-tua Israel. Yang lebih uh, uh, intim lagi dengan Tuhan adalah Musa gitu ya. Tapi ini kan persoalan hati. Memang secara fisik mereka dibatasi. Tapi apakah hati mereka tidak menginginkan Tuhan yang Allah Israel, yang muncul dengan kemuliaan yang terang benderang yang cerah itu. Tapi faktanya mereka lebih memilih makan dan minum. Mereka lebih uh, antusias mereka itu bukan untuk Tuhan, tapi antusias mereka itu untuk makan dan minum. Nah, itu menggambarkan orang Kristen pada umumnya. Sekalipun udah tahu misalnya seperti pesan yang saya katakan ini, kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita akan dapatkan hadiratnya, kita akan dapatkan sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru, penglihatan kemuliaannya. Hanya sedikit yang tertarik untuk melakukan itu, untuk mengejar ingin mendapatkan itu. Dan saya berharap kita yang ada di MTRC Advance dan juga Big Internet yang berkomitmen untuk melakukan par ini adalah bagian daripada kelompok kecil itu. Dan bagi saudara yang ada di TRC, jangan memiliki nafsu rendah seperti Esau yang udah dengarkan
Bagaimana hebatnya kalau kita merasakan hadirat Tuhan, kita akan menjadi kuat, kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, tapi tetap punya selera yang rendah, lebih menuruti kedagingan. Ah, malas ah didisiplinkan. Ah, lebih suka mengikuti keinginan daging, nggak mau berpuasa, lebih memilih makan dan minum. Itu menggambarkan kekristenan mayoritas. Ayat firman ini me menjawab saya tentang kerisauan doa-doa saya kemarin. Ketika saya rasakan tidak lebih banyak yang menyukai perkara rohani, mengejar keberadaan Tuhan itu sendiri. Emang dari dulu begitu. Orang sekalipun dengar kesaksian tentang Tuhan yang luar biasa, tapi mereka lebih membela kedagingannya, makan dan minum yang mewakili keinginan daging, lebih suka nyantai, nggak suka didisiplinkan, nggak suka diatur, nggak suka ditegur, nggak suka dinasehati. Nah, kiranya kita yang ada di MTRC Adventist juga Bagi Internet berharap kita menjadi bagian kelompok kecil yang menginginkan Tuhan, yang tidak memiliki hawa nafsu rendah seperti Esau. Bayar harga untuk membangun pujian penyembahan. Bayar harga untuk mengejar kekudusan. Sebab tadi apa yang saya katakan, apa yang kita dapatkan dari semua ini adalah yang terbaik yang pernah ada di dunia akhirat bahkan. Siapakah yang paling berharga dalam hidup ini kecuali Tuhan? Kita akan dapatkan Tuhan. Kita akan mendapatkan upah, puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan, dan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan di surga, gitu ya. Nah, kiranya sharing ini memotivasi kita, lakukan, dan nanti sederhana, yang nggak melakukan, yang undur, dialah yang tidak melakukan, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya memberkati, memotivasi, dan terus menguatkan kita untuk terus kuat di dalam mengikuti pertandingan iman kita, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat power. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu
melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. 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 Merindukanmu Tuhan, oh, merindukanmu.